Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru, yang mana ada beberapa mandatori atau yang harus saya sampaikan di malam minggu ini atau di malam hari ini, yang mana ya teman-teman semua mangga disimak sampai akhir, karena ya ini menguntungkan buat teman-teman bobotoh yang belum punya jersey terbaru untuk Persib Bandung bisa dapat ya kayak saya. Jadi ya dikirimin dulu baru saya harus mengabarkan gitu ya. Jadi ya alhamdulillah atur nuhun Persib. Nah ini juga menjadi satu hal yang memang teman-teman harus ketahui, yang beberapa pertanyaan mungkin yang memang belum terjawab, diantaranya apakah benar David Da Silva ini cedera atau ada hal lainnya, dan juga beberapa hal yang lain. Nah ini kita coba bahas, disatukan dulu gitu ya di konten malam hari ini. Yang pertama saya bahas dulu teman-teman, buat yang memang kalau beberapa bulan yang lalu pernah mengikuti survei dari Persib Bandung sebelum putaran atau sebelum sebelum akhir liga musim kemarin, itu ada survei dari Persib yang mana berhadiah jersey. Mungkin masih ingat gitu ya, yang teman-teman yang biasanya rajin membuka Persib Apps itu tentu sudah mengisi. Nah ini kurang lebih waktu sebelum penutupan itu masih di bawah 20 ribuan atau ya 15.000, tepatnya 15.000 responden atau 15.000 bobotoh yang mengisi, yang mengikut yang ikut serta dalam mengisi survei. Jadi surveinya itu kurang lebih ada 10-20 pertanyaan mengenai ya seputaran Persib, seputaran sponsor dan lain sebagainya. Jadi survei itu adalah untuk musim ini, yang mana Persib sebetulnya lebih cocoknya sponsornya apa nih, di bidang apa. Jadi ya itulah yang disortir gitu ya oleh manajemen. Kayak misalkan pertanyaan kalau kita lagi di rumah mengenai untuk peralatan mandi, misalkan dari samponya mereknya apa yang sering digunakan, lalu dari sabunnya, dari pasta gigi dan lain sebagainya, lalu dari pakaian juga apa mereknya, dari makanan sering makan kecap apa gitu ya, sering memakan sambal apa. Nah ini menjadi satu penilaian yang memang dibutuhkan oleh manajemen sehingga bisa menemukan sponsor yang baru untuk Persib Bandung, sehingga ya nanti kan manajemen lebih enak gitu ya memasarkannya atau menawarkan ke sponsor, ini loh hasil responden dari bobotoh Persib sering menggunakan merek ini untuk sampo, sering memasak ini dengan bumbu masak ini misalkan. Jadi ya alhamdulillah waktu hampir penutupan kan itu hanya 15.000, jadi manajemen ya sudah santai aja. Ternyata ketika direkap itu kurang lebih ada 50.000 responden teman-teman, sehingga ya Persib Bandung harus menyiapkan 50.000 t-shirt atau jersey untuk yang musim kemarin. Itu temanya ya untuk yang supporter edition gitu ya. Jadi ya ditunggu saja yang sudah isi surveinya, nanti akan dapat jersey Persib. Tapi saya nggak tahu nih apakah masih kebagian yang musim ini kayak saya gitu ya, yang ini, atau kebagian yang musim lalu teman-teman, jersey musim lalu yang Persib. Tapi yang sesuai ini aja lah nantinya, mungkin ya sesuai ya cadangan yang ada di gudang mungkin ya. Jadi itu yang dikasih, tapi ya kita nggak tahu yang dipilihnya mungkin karena lebih dari kapasitas sehingga memerlukan waktu lebih lama buat manajemen Persib mensortir. Sehingga mangga teman-teman yang merasa pernah isi survei dikonfirmasi, dilihat
emailnya, dicek emailnya. Kalau tidak masuk di email utama, cek di spam. Itu dari Persib langsung, yang mana meminta data diri nanti dari mulai KTP, lalu alamat, nama lengkap, nomor telepon yang aktif dan bisa dihubungi gitu ya, yang ada terhubung dengan WA-nya. Nah, ini silahkan diisi sebenar-benarnya dan selengkap-lengkapnya, karena tidak ada pengulangan pengisian data lagi. Jadi setelah buka email, dibuka linknya, nanti kalau memang ada salah angka atau salah input nomor telepon atau nomor WA, nah ini tidak bisa direvisi teman-teman, sehingga ya kalau memang salah nggak bisa dihubungin, ya sudah gitu ya, lapur gitu. Nah, ini juga untuk alamat juga jangan sampai salah ya, usahakan ya benar gitu ya. Kalau memang alamatnya kita kemarin misalkan isinya sedang di luar kota, di mana ya, mangga diisi saja sesuai dengan alamat tempat tinggal kita yang saat ini saja teman-teman. Katakanlah kita orang Garut lagi ada di Bandung, tapi udah isi survei, ya sertakan saja alamat yang ada di Bandung sini gitu ya, tidak perlu alamat yang ada sesuai dengan KTP. Jadi nanti nomor KTP dan alamatnya ya bisa berbeda, tapi ya alamat yang memang kita tinggali sekarang saja, biar lebih cepat nyampainya. Kalau ke Bandung ya lebih cepat lah tentunya gitu ya. Tapi ini berlaku ke seluruh Indonesia saja teman-teman. Kalau teman-teman kemarin masih ada dari Aceh sampai dengan Papua, ya mangga ditulis saja alamatnya selengkap-lengkapnya, dan ditunggu mungkin bulan November mulai dikirimkan ya gitu ya. Baik, mungkin itu informasi yang pertama. Jadi ya mudah-mudahan teman-teman yang sudah isi survei kebagian supporter edition jersey Persib yang musim ini. Jadi yang sama kayak saya pakai ya, tapi ya belum dibagikan, tenang saja. Ini limited edition, masih terbatas gitu ya. Tapi kalau untuk teman-teman yang kemungkinan habis untuk supporter editionnya, bisa diganti yang supporter edition yang untuk musim kemarin, sepertinya begitu. Tapi ya mudah-mudahan dapat yang terbaru yang musim ini gitu ya, amin. Baik, untuk update dari perkembangan Persib Bandung, yang pertama teman-teman, mengenai tadi David Da Silva, apakah memang benar cedera atau ada hal lainnya? Nah, ini pertanyaan dari teman-teman bobotoh, karena memang masih ada yang masih tidak percaya, apakah kok ini belum main, masih latihan, masih ini, tapi udah cedera lagi. Ya, jadi kita coba jelaskan sedikit lagi, walaupun tadi di video siang sudah dijelaskan gitu ya. Jadi yang pemain cedera ini, katakanlah David Da Silva, itu sebetulnya sudah sembuh, namun memang kambuh lagi, berarti masih ada sesuatu yang belum selesai di situ. Lalu juga Rezaldi Hehanusa atau Bule di sini juga memang beberapa minggu yang lalu sudah divonis sembuh, tapi ternyata memang masih ada nyeri lagi gitu ya. Jadi memang belum selesai lagi. Dan untuk Gustavo juga sebetulnya sudah bisa. Jadi entah ini memang memaksakan diri atau ya yang penting mah biar lebih tidak tertinggal menu latihan, katanya sih gitu ya. Jadi kalau Gustavo ya pengen udahlah biarin latihan aja gitu ya. Yang penting sudah merasa enak, tidak ada keluhan, mangga. Tapi ya ini juga masih terus dipantau ya oleh tim dokter Persib juga. Tapi kalau David Da Silva memang ini punya fisioterapis yang khusus gitu, yang memang baru didatangkan dari Brazil juga, fisioterapis baru Persib Bandung ini. Jadi lebih enak mungkinnya ngobrolnya dengan DDS. Jadi ya kalau DDS pengen curhat, ini masih ada keluhan ini ya, direkomendasiin ya mungkin ya begitu. Belum bisa tampil full, makanya ini diragukan nih, apakah beberapa pertandingan memang harus bertahap mainnya sehingga tidak bisa secara full 90 menit, atau memang selamanya nggak bisa 90 menit, takutnya ya ada kambuh lagi. Nah, ini yang
harus dicari solusinya oleh manajemen Persib Bandung. Dan ini juga sudah ada ternyata seleksi atau opsi darurat lah kita bicaranya, karena ya mau nggak mau kalau nyari pemain baru, pemain yang sudah jadi ya harus di putaran kedua karena nunggu bursa transfer dibuka dulu. Jadi bursa transfer ini dibuka bulan Desember teman-teman sampai dengan pertengahan Januari kalau saya nggak salah. Jadi ya mungkin nantilah Desember ada pemain baru ya teman-teman, mudah-mudahan yang sesuai dengan kriteria kita semua. Nah ini juga untuk yang mensiasati opsi darurat ini ya Persib Bandung mencoba menyeleksi dari akademi, dari kelompok usia juga teman-teman. Jadi ada beberapa orang yang sedang diseleksi dari akademi Persib Bandung untuk mengisi slot striker untuk membackup ya dari DDS bisa, dari Dimas Derajat bisa, dan ya minimal ya untuk opsi penyerangan ada lah gitu ya. Jadi ya kita tunggu saja bagaimana, apakah di Bojan Hodak tertarik dengan pemain akademi ini atau tidak gitu ya. Jadi yang penting sudah ada pergerakan dari tim pelatih yang mau nggak mau harus menyari backup dulu dari DDS teman-teman. Dan Dimas Derajat juga kan sekarang kadang suka dipanggil timnas, kadang memang belum fit penuhnya atau bagaimana, sehingga ya masih memang harus ada backup. Sehingga ya dari akademi Persib katanya sudah ikut beberapa kali latihan teman-teman untuk diseleksi oleh tim pelatih termasuk Bojan Hodak gitu ya. Dan mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.